Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pekerja, kembali lagi dengan saya Harisol Putra yang akan memandu dalam acara OPEK, obrolan pekerja, yang insya Allah memberikan manfaat, inspirasi, motivasi, dan tentunya bagaimana kita menjadi lebih baik setiap harinya menuju hidup yang lebih baik lagi. Dan kali ini seperti biasa tentu selalu ada narasumber yang menarik, yang luar biasa, yang tentunya hari ini kita akan mendengarkan insight-nya, inspirasinya, pengalaman beliau yang sudah luar biasa mengarungi dunia pekerja. Mulai dari beliau sekolah sampai akhirnya menjadi pada posisi sekarang. Baik, mungkin tidak terlalu lama, kita akan langsung sapa. Selamat siang, Bang Harun. Selamat siang Mas Haris. Luar biasa ini. Ini perjalanan yang menarik ya. Bisa berkumpul, bisa bertemu lagi nih. Ini saya pikir kalau kemarin kita sempat dengan Bang Fadli bicara tentang beliau, tentang bagaimana visinya, dan hari ini tentu tidak kalah menariknya, sesuatu yang kita pikir perlu juga mengambil dari perspektif. Jadi kalau kita bicara pekerja hari ini, pastinya dalam pikiran kita adalah karyawan swasta, gitu kan? Atau yang mungkin yang sering demo May Day gitu kan? Tapi ternyata yang namanya karyawan pekerja itu juga bukan hanya yang demo saja, bukan hanya yang ada di lapangan saja, tapi juga ada yang dalam ruangan yang bisa memberikan efek luar biasa. Nah, ini yang akan kita gali nih. Siapa sih sosok yang luar biasa? Mungkin kalau kita bicara tentang program pekerja ini ada 4 segmen seperti itu. Jadi kita mungkin mulai ya Bang Harun dari segmen pertama ini yang menarik seperti ini. Jadi kan saya akan sebuah cerita sedikit. Jadi kalau ada sebuah nelayan, seorang nelayan itu lagi mengarungi, lagi mencari nafkah lah, dia pergi ke sebuah ke laut mencari nafkah. Suatu hari ada seorang datang kepada dia, Pak nelayan, ngapain sih Pak capek-capek gitu kan, bekerja terus lalu berinteraksi, ketemu anak, lalu balik lagi tiap hari gitu kan. Lah terus emang kenapa? Saya hari ini sudah merasa bahagia. Loh, bukannya kalau Bapak misalkan hari ini Bapak sendirian nelayan, pergi ke pasar, pergi ke laut gitu kan, lalu mungkin dapat 1 kilo, misalkan dapat 1 kilo ikan, lalu ke pasar Anda jual, dapat duit gitu kan. Kenapa sih nggak dijadikan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, mungkin 1 ton gitu kan? Ya, pertanyaan seorang lain sederhana. Kalau sudah saya dapat 1 ton, terus ngapain? Ya kan Bapak bisa membuat orang lebih banyak bekerja gitu kan. Lalu setelah saya dapat membuat orang itu bekerja lebih banyak, terus apa lagi? Ya kan Bapak bisa punya kapal lebih besar, mungkin yang hari ini kapalnya kecil tapi sekarang jadi kapal besar gitu kan. Lalu setelah itu apa lagi? Ya setelah itu kan Bapak bisa menikmati hidup, jalan-jalan, ketemu anak. Ngapain juga? Saya sekarang hari ini pagi saya nelayan, saya mencari ikan di laut, cukup. Terus saya ketemu anak saya, ketemu cucu saya, gitu kan? Jadi kadang yang kita pikir itu seseorang yang sederhana, yang biasa-biasa saja, ternyata ya hidupnya juga bahagia, gitu kan? Ketimbang mungkin orang yang merasa ya hidupnya di kota dan segala macam. Nah ini adalah mungkin sebuah intro. Ternyata yang namanya kebahagiaan itu nggak usah jauh-jauh. Yang istilahnya itu adalah if you want to be happy, happy now. Jika Anda ingin bahagia, ya bahagialah sekarang gitu kan. Nah sekarang kita bicara tentang gimana sih perspektif bahagia dari seorang birokrat gitu ya. Seorang pekerja juga, seorang peneliti gitu kan. Seorang yang terbiasa dengan angka, dengan data, dengan dunia lapangan. Lalu masuk dalam struktur kekuasaan dari birokrasi. Nah ini mungkin kita mulai dulu nih, Bang Harun mungkin bisa cerita sini Bang. Awal mungkin masa kecil ya Bang ya. Masa kecil itu gimana itu? Ya, jadi gini Mas Haris, terkait dengan pekerjaan saat ini tidak lepas memang dari masa kecil. Saya ini kelahiran Jakarta, tetapi besarnya di Sulawesi. Tapi orang Betawi atau Bapak Ibu? Saya putra Batak. Oh putra Batak, Horas ya? Horas. Jadi besar lahir di Jakarta, tapi besar di Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Tempatnya. Kemudian di sana sampai kelas 5 SD. Nah kelas 6 pindah ke Jakarta sendiri. Jadi memang
dari kecil itu yang membuat melatih saya hidup mandiri. Dari kelas 5 SD itu ya? Kelas 6 SD. Kelas SD, kenapa SD ya? Kelas 6 SD sudah hidup sendiri di Jakarta sampai kelas 1 jauh, kalau dulu masih catur bulan ya. Oh, catur bulan. Jadi di empat ini ya, termin ya. Tiga catur bulan, oke. Catur bulan ketiga baru bareng lagi sama orang tua. Jadi masa kecil SD SMP itu sudah membuat mandiri gitu. Jadi saat itu cita-cita saya kalau SD itu ingin jadi dokter. Oh, jadi normalnya orang itu ya sesuatu yang ya pilot, dokter, pokoknya yang keren lah gitu ya. Iya. Masuk ke SMP, SMA, ya pergaulan membuat ada sesuatu yang menarik, yaitu di zaman SMA. Pelajaran fisika. Sudah mulai orientasinya ke arah dunia listrik. Berarti A1 kalau gitu ya, kalau nggak salah dulu ya? Ya, IPA. IPA ya, masih A1, betul. Mas Aris dulu. Kemudian baru berpikir ingin masuk dunia ketenagalistrikan saat itu. Saat itu ya kita tahu di Indonesia ini ketenagalistrikan ada satu BUMN besar, ya kan? Targetnya seperti itu. Kenapa kok Bang itu, kalau saya potong dikit ya, itu kenapa listrik yang menjadi konsen untuk belajar di situ? Ya, karena saya punya tokoh favorit Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan, tetapi ini yang unik. Beliau ilmuwan tetapi sebagai pengusaha sukses juga. Dalam artian ilmuwan yang mau memproduksi secara massal. Yang memang populernya saat itu beliau produknya sebenarnya banyak. Pertama yang istilahnya ditemukan itu kan telegram. Kemudian tapi yang populer masalah dunia ketenagalistrikannya. Sehingga motivasi atau istilahnya cita-cita saat itu ingin kerja di dunia ketenagalistrikan. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Proses ternyata masuk kuliah malah masuk ke dunia aktivis. Jadi dunia kuliah itu dunia ilmiah lepas. Hampir tiap hari demo seperti Mas Haris tadi sampaikan itu. Kemudian pasca kuliah barulah berpikir. Saat itu lamar pekerjaan, ada opsi antara masuk ke satu tadi BUMN listrik tadi atau masuk jadi pegawai negeri sipil seperti itu. Mungkin ini Bang, sebelum kita lanjut ke dunia pekerjaan gitu kan, mungkin ada momen-momen kan dari Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara ke Jakarta itu kan, kalau bagi saya pribadi, saya kan dari Bengkulu ke Jakarta, ke Jogja dulu awalnya. Itu perjalanan yang spektakuler. Karena nggak semua orang, anak kecil ya pada saat itu bisa punya kesempatan untuk bisa hadir ke Jakarta. Ini satu hal. Nah yang kedua, itu sendirian atau mungkin ada teman atau mungkin ada orang yang menginspirasi gitu. Kok bisa sampai... Sebenarnya kondisi ya. Kondisi. Jadi saya masa kecil itu punya penyakit asma. Asma yang cukup akut, makanya tadi cita-cita kenapa dokter. Karena hampir tiap minggu lah masuk rumah sakit. Ketemu dokter, jadi punya cita-cita. Nah, kondisi yang membuat saya itu harus pindah dari Kendari, kota Kendari, Sulawesi Tenggara ke Jakarta. Karena di sana cuaca yang memang tidak mendukung untuk penyakit asma. Akhirnya pindah ke Jakarta. Di Jakarta ya kebetulan orang tua punya rumah, ya tinggal benar-benar sendiri. Jadi mulai dari itu tadi, kebutuhan sekolah, ya kan, makan segala macam sendiri. Saat zaman saya populer warteg. Baru mulai warteg, warung nasi warteg. Kemudian ya mau nggak mau kondisi itu tadi yang 2 tahun, walaupun ada saudara, tetapi ya memang dikondisikan juga sama orang tua untuk tinggal sendiri. Saya kebayang ya Bang Harun ya, anak SD kelas 6 itu kan, kalau sekarang itu kan taunya TikTok gitu ya. Kalau tapi kan Bang Harun kan ini kan
ibaratnya perjuangan luar biasa. Saya sendiri tuh yang namanya baru masuk ke Jakarta itu kan sudah kuliah. Ya. Artinya sudah punya knowledge, pengalaman yang banyak, baru saya nyemplung. Lah ini kan saya nggak kebayang anak SD gitu loh. Anak SD kelas 6 harus mikirin sendiri makannya, mikirin sekolahnya, mikirin diri kehidupannya. Ya mungkin jauh dari orang tua. Mungkin ada saudara juga tapi tidak terlalu sering intens gitu kan. Ini apa sih yang membuat harus survive gitu, harus sukses kayak gitu? Jadi memang semua kembali ke latihan. Orang tua, terutama ibu sudah melatih dari kecil Mas Arif. Saya itu SD kelas 1 sudah jualan kue keliling kampung. Kemudian saya di pasar megang toko ibu. Jadi terus jualan keranjang anyaman. Saat itu lebih populer di pasar. Jadi sampai kelas 5 SD itu sudah biasa atau terlatih oleh orang tua untuk hidup mandiri. Berarti jiwa entrepreneur sudah dididik pada saat itu ya sebenarnya. Ini yang mungkin baik sahabat pekerja, kalau kita lihat kenapa anak-anak sekarang itu agak susah secara mentalnya untuk bangkit, mereka nggak ditempa oleh keadaan, nggak ditempa oleh bagaimana untuk bisa survive. Begitu begitu bangun langsung ketemu handphone. Tapi kalau Bang Harun ya tadi harus jualan, harus buka toko, harus bantu orang tua, sehingga tanda petik dewasanya sudah dari kelas 1 itu ya. Sehingga ketika begitu sampai Jakarta, ibaratnya kalau orang petarung gitu ya, orang petarung itu itu mah biasa gitu, kecil gitu ya. Iya. Mas Ari seperti itu. Jadi di Jakarta pun hampir 2 tahun itu saya loper koran. Sampingan, selain memang dapat dulu kan kiriman lewat wesel ya. Iya, dapat kiriman wesel orang tua, tapi sampingannya loper koran. Kebetulan dekat rumah orang tua itu ada ini agen koran, sehingga ya udah sampingannya loper koran sambil baca gratis seperti itu. Ya itulah selama 2 tahun melatih sehingga ya mental untuk mandiri terbawa sampai sekarang Mas. Ya, berarti dari sejak SD ke Jakarta masuk ke SMP itu ibarat tinggal ya latihan-latihan yang dari kecil sudah disiapin gitu ya? Iya, betul. Kalau ini Bang, kalau mungkin ada teman nggak atau mungkin tokoh atau mungkin sosok idola yang kalau tadi kan Thomas Alva Edison itu ketika mungkin sudah mau kuliah gitu ya. Nah waktu SD menuju SMP dan SMA itu ada nggak yang mungkin menginspirasi gitu? Kalau inspirasi secara khusus ada. Karena orang tua, jadi saya lebih dekat dengan bapak sebenarnya, saya bapak, namanya mama. Jadi walaupun kita tadi berdagang memang turunan dari ibu, ya, tetapi sosok bapak ini yang melekat, istilahnya seperti ajudan Mas Ari. Jadi seperti ajudan bapak. Ketika makanya 2 tahun itu berpisah dengan bapak ya, kondisi yang membuat sebenarnya tertekan, sedih, ada bercampur, tetapi berkat pelatihan dari orang tua itu tadi untuk mandiri, ya itu tidak jadi masalah yang besar ya. Nah sosok bapak ini memang yang sangat melekat buat saya. Jadi kalau ditanya siapa sosok yang sangat berperan, ya bapak saya. Di luar itu nggak ada. Termasuk yang sendiri yang membuat nama Harun Ar-Rasyid itu betul. Itu ada inspirasi dengan tokoh Timur Tengah atau gimana itu? Malah unik. Saya 5 bersaudara, Mas Aris. Anak pertama dimulai dari abjad A, anak kedua A, keempat A, kelima A. Cuma saya saja yang berbeda. Gitu. Memang apa? Memang cita-cita ayah atau bapak panggilan kita? Manggil ayah. Ayah itu ingin seperti Harun Ar-Rasyid itu gimana itu? Ya, betul. Jadi beliau memang sangat mengharapkan anaknya mungkin menjadi pemimpin ya. Dan kita tahu Khalifah Harun Ar-Rasyid sejarahnya. Ya, tetapi targetnya sebenarnya pengen, makanya kenapa ada Ar-Rasyid, dia pengen anaknya pandai. Jadi ayah saya ini kan seorang guru. Jadi memang selalu pemikirannya anak itu harus berpendidikan, harus cerdas. Jadi disematkan khusus sebenarnya Al-Rasyidnya yang maha pandai. Yang maha pandai. Berarti kalau Shakespeare bilang apalagi sebuah nama gitu ya. Ternyata nama itu sebenarnya sebuah mimpi, sebuah visi ya. Sebuah visi bahwasanya suatu hari anak saya ingin menjadi Ar-Rasyid, ingin jadi orang yang pandai yang merupakan cita-cita besar dari ayah gitu ya. Betul. Menarik. Memang targetkan beliau itu semua anaknya harus sarjana. Bahkan harus ada salah satu yang S2. Karena beliau S1 kan seperti itu. Baik, sahabat pekerja, ini kita menarik, ini baru mulai start ya. Ini masih baru pemanasan.
Tapi kita nggak akan kemana-mana, tetap stay di sini. Mudah-mudahan kita lanjutkan obrolan kedua ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.